Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pengawasan seperti apa yang tepat dilakukan agar tak ada lagi oknum polisi membuat gaduh? Untuk membahas hal ini sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Selamat siang Bu Pungki. Selamat siang Mbak Naila. Bu Pungki, sejumlah kasus yang menyeret oknum polisi kian ramai di publik. Sebagai Komisioner Kompolnas, apa tanggapan Anda Ibu Pungki? Ya, kami sangat menyesalkan ya adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota, kemudian viral dan menjadi bahan perbincangan masyarakat ya, dan masyarakat juga nggak happy dengan kondisi seperti ini. Nah, kami sangat mengapresiasi sikap tegas Pak Kapolri yang sudah mengeluarkan satu statement bahwa bagi anggota yang melakukan pelanggaran harus segera ditindak tegas, dicopot dan kemudian diproses hukum. Dan kepada pimpinan disampaikan bahwa jika pimpinan tidak bisa memberikan contoh atau teladan, maka pimpinan tersebut juga akan dievaluasi dan dicopot. Ini terbukti sangat efektif kalau kita melihat dari kasus-kasus yang terjadi, misalnya kasus di Sumatera Utara, misalnya Kapolda sudah langsung menindak tegas anggotanya, termasuk juga ada Kapolres yang harus dicopot. Nah, di Sulawesi Tengah juga sama, Kapolda Sulawesi Tengah juga langsung mencopot Kapolsek yang diduga melakukan tindak asusila. Nah, kami melihat ketegasan-ketegasan ini mesti harus konsisten ya. Jadi jangan ketika ada masyarakat yang protes terus kemudian beritanya viral baru kemudian ditindak tegas, tetapi pada saat sebelumnya itu perlu ada tindakan-tindakan yang bersifat teladan atau memberikan contoh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya bimbingan dan pimpinan harus merawat anggota, sehingga kalau ada misalnya kesalahan atau perbedaan sikap yang dilakukan oleh anggota, pimpinan sudah langsung alert, dan kalau anggota melakukan tindakan pelanggaran maka segera harus diproses. Ya, proses hukum. Jangan sampai masyarakat terus kemudian protes, kemudian viral dan beritanya menjadi heboh seperti itu. Ya, jangan sampai masyarakat protes, viral dan kemudiannya beritanya menjadi heboh. Tindakan tegas dilakukan termasuk juga copot kepala jika bawahan berulah. Ibu Pungki, baru-baru ini kasus yang menjadi perhatian adalah tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap sopir truk begitu ya, dengan meminta sekarung bawang. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa ya terkait bagaimana sih sebetulnya menghentikan aksi klasik pungli oleh oknum polisi nakal, Bu Pungki? Betul. Pertama, kami sangat menyayangkan masih adanya tindakan-tindakan pungli yang dilakukan oleh anggota di lapangan, khususnya terkait dengan lalu lintas ya. Nah, yang kedua, kami mendukung adanya tindakan tegas Kapolda Metro Jaya yang langsung mencopot yang bersangkutan dan memproses. Ini prosesnya masih diperiksa oleh Propam. Kita ingin tahu nanti kelanjutannya seperti apa. Pertama, yang bersangkutan sudah melakukan tindakan pungli ya, meminta gratifikasi berupa barang, dan ini bisa masuk kategori pidana gitu ya kalau kita melihat seperti itu. Kemudian yang kedua, jelas ini secara etik sangat memalukan institusi, oleh karena itu ancaman hukumannya pemecatan seperti itu. Nah, tapi kita tunggu hasilnya bagaimana nanti Propam dalam melihat fakta-fakta kejadiannya. Kalau kami melihat seharusnya aparat itu sudah ada dalam mindset berpikir mereka. Reformasi kultural Polri mengharuskan aparat kepolisian itu melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan ya, dalam artian tidak militeristik, kemudian tidak arogan, tidak korupsi dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Naila. Ya. Bu Pungki, terkait kasus viral istri Kapolres Tebing Tinggi yang kemudian dicopot dari jabatannya, bagaimana sih kita berbicara mengenai aturan ini Bu Pungki, aturan yang diberikan atau etika bermedsos bagi istri-istri dari polisi, seperti apa Bu aturannya?
Ya, aturan ini tadi terkait dengan reformasi kultural Polri ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Polri ya, anggotanya ya, pimpinan anggota maupun keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya harus bersikap sederhana. Nah, ada aturannya ya, ada Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang larangan untuk memiliki barang mewah. Kemudian ada Perkap terkait dengan LHKPN dan LHK-ASN untuk pelaporan kekayaan anggota sehingga bisa dikontrol. Nah, kemudian ketiga ada surat telegram Kapolri pada waktu itu Pak Idam Aziz sebagai Kapolrinya, tetapi Kadif Propam yang menandatangani surat itu Pak Listio Sigit, dan beliau yang menandatangani ada 7 aturan, termasuk larangan juga mempertunjukkan kemewahan atau gaya hidup mewah di medsos. Jadi semuanya harus hati-hati, bijaksana, termasuk juga anak dan istri dari anggota kepolisian. Jika ada yang melanggar, maka tidak hanya si anggota yang diperiksa, tetapi keluarganya juga bisa diperiksa oleh kepolisian, oleh Propam. Baik, Bu Pungki, langkah ke depan agar tidak semakin marak ini muncul lagi kasus-kasus yang bisa mencoreng citra kepolisian seperti apa, Bu Pungki? Pertama, pimpinan mesti harus menunjukkan teladan ya, itu sesuai dengan arahan Pak Kapolri, bahwa pimpinan itu harus menunjukkan leadership yang baik, memberikan contoh kepada anggota. Nah, kemudian ada reward dan punishment. Kalau anggota yang berprestasi maka segera diberikan reward, kalau ada yang melakukan kesalahan itu ada punishment. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan kemajuan teknologi dibutuhkan adanya alat-alat yang mampu mengawasi anggota. Jadi terutama yang bertugas di lapangan ya, perlu ada body camera, perlu ada dashboard camera, kamera etle juga tadi kalau kaitannya dengan lalu lintas itu bisa dipasang sehingga sistem yang berjalan. Dan anggota tidak banyak berkorelasi dengan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan sikap untuk bisa hidup baik dan kemudian humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlu pembekalan di pendidikan ya, Mbak. Jadi di SPN, di Akpol, di pendidikan pengembangan itu perlu dimasukkan pelajaran-pelajaran terkait dengan anti korupsi, kemudian disertai dengan praktek simulasinya terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan simulasinya, sehingga anggota dalam bertugas itu mindset dan culture set-nya dapat berubah. Seperti itu. Baik. Semoga langkah-langkah ke depan ini bisa efektif untuk menjaga nama baik dari institusi Polri. Terima kasih Komisioner Kompolnas Ibu Pungki Indarti telah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini.